juga yang perlu dicari adalah pemain-pemain yang memang punya menit bermain di klub mereka masing-masing. Nah, 3 pemain ini punya yang namanya menit bermain. Karena kalau disebut kemudian tidak jadi kan nggak enak. Ya itu. Saya juga baru ngobrol dengan Pak Erik. Ya, kabar terbaru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Tijani Rendas, gelandang berbakat yang saat ini bermain untuk AC Milan di Serie A Italia, dikabarkan telah bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir untuk membahas proses naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia skuad Garuda. Profil singkat Tijani Rendas. Tijani Rendas lahir pada 29 Juli 1998 di Zwolle, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente sebelum pindah ke AZ Alkmaar pada tahun 2017. Di AZ Alkmaar, Tijani menunjukkan performa impresif dan yang membawanya ke perhatian klub-klub besar Eropa. Pada musim panas 2023, AC Milan merekrutnya dan sejak itu ia menjadi pilar penting di lini tengah Rossoneri. Koneksi dengan Indonesia. Tijani memiliki darah Indonesia dari ibunya, Angelina Seyne Lekatompesi, yang berasal dari Ambon dan lahir di Jakarta. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia. Pertemuan dengan Erick Thohir. Menurut laporan terbaru, Tijani Rendas telah bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas proses naturalisasinya. Pertemuan ini menandai langkah awal dalam upaya Tijani untuk menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi. Proses naturalisasi pemain sepak bola untuk menjadi WNI melibatkan beberapa tahapan, termasuk persetujuan dari pemerintah dan pemenuhan persyaratan administratif. Erick Thohir sebagai Ketum PSSI telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain berkualitas melalui proses naturalisasi. Dukungan keluarga. Adik Tijani, Aliano Rendas, sebelumnya telah mengalami proses naturalisasi dan resmi menjadi WNI pada 30 September 2024. Aliano yang bermain sebagai gelandang untuk PEC Zwolle di Eredivisie Belanda telah menyatakan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia. Dukungan dari keluarga, terutama dari Aliano, diyakini menjadi salah satu faktor pendorong bagi Tijani untuk mengikuti jejak adiknya. Harapan untuk timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi Tijani berjalan lancar, kehadirannya diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi performa timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa, Tijani dapat membawa kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di kancah internasional. Tantangan dan prospek ke depan. Meskipun proses naturalisasi membawa harapan besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Adaptasi dengan gaya permainan dan kultur sepak bola Indonesia menjadi salah satu tantangan utama bagi pemain yang sebelumnya berkarir di Eropa. Selain itu, proses administrasi dan regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi pemain harus dilalui dengan cermat. Namun dengan dukungan penuh dari PSSI dan komitmen dari Tijani sendiri, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar. Kehadiran Tijani di skuad Garuda diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Kesimpulan, pertemuan antara Tijani Rendas dan Erick Thohir menandai langkah penting dalam upaya memperkuat timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Tijani diharapkan dapat menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Semoga proses ini berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Untuk informasi lebih, kabar terbaru datang dari dunia sepak bola Indonesia. Tijani Rendas, gelandang berbakat yang saat ini bermain untuk AC Milan di Serie A Italia, telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi persepak bolaan Indonesia, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh pemain berusia 26 tahun tersebut. Perjalanan karir Tijani Rendas. Tijani Rendas lahir pada 29 Juli 1998 di Zwolle, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente sebelum pindah ke AZ Alkmaar pada tahun 2017. Di AZ Alkmaar, Tijani menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi salah satu pilar penting di lini tengah. Penampilannya yang konsisten menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada musim panas 2023, AC Milan resmi mengontrak Tijani dengan nilai transfer yang signifikan. Di klub raksasa Italia tersebut, ia berhasil menembus tim utama dan menjadi andalan di lini tengah. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, visi yang tajam, serta akurasi umpan membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A saat ini. Koneksi dengan Indonesia. Tijani memiliki darah Indonesia dari ibunya, Angelina Seyne Lekatompesi, yang berasal dari Ambon dan lahir di Jakarta. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk membela tim nasional Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2022, PSSI sempat mendekati Tijani untuk proses naturalisasi. Namun saat ini ia belum berminat untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
berubah sikap dan keinginan bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah beberapa tahun berlalu, situasi tampaknya berubah. Dalam sebuah wawancara terbaru, Tijani menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa keputusan ini didorong oleh rasa bangga terhadap akar budayanya dan keinginannya untuk memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi dan tantangan yang dihadapi. Dengan pernyataan keinginan tersebut, langkah selanjutnya adalah proses naturalisasi. PSSI diharapkan segera mengambil langkah produktif untuk memfasilitasi proses ini. Namun proses naturalisasi bukan tanpa tantangan. Selain aspek administratif, ada juga regulasi FIFA yang harus dipatuhi terkait perpindahan asosiasi pemain. Selain itu, adaptasi Tijani dengan gaya permainan dan kultur sepak bola Indonesia juga menjadi faktor penting. Meskipun memiliki kualitas individu yang mumpuni, kerjasama tim dan pemahaman taktik pelatih menjadi kunci sukses di level internasional. Dukungan dari keluarga dan komunitas sepak bola. Dukungan dari keluarga dan komunitas sepak bola. Keputusan Tijani untuk bergabung dengan timnas Indonesia mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Adiknya Eleanor Renders yang terlebih dahulu bergabung dengan skuad Garuda menyambut baik keputusan tersebut. Komunitas sepak bola Indonesia juga menyambut positif kabar ini. Para penggemar berharap kehadiran Tijani dapat meningkatkan performa timnas dan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah internasional. Harapan dan prospek ke depan. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Tijani Renders diproyeksikan akan menjadi andalan di lini tengah timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Liga Top Eropa diharapkan dapat membawa dampak positif baik dalam hal teknik permainan maupun mentalitas tim. Selain itu, kehadiran pemain sekelas Tijani di timnas Indonesia dapat menjadi magnet bagi pemain keturunan lainnya untuk mengikuti jejaknya. Ini tentu akan memperkaya kualitas skuad Garuda dan meningkatkan daya saing di level internasional. Kesimpulan, pernyataan keinginan Tijani Renders untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjadi kabar gembira bagi dunia sepak bola tanah air. Dengan kualitas dan pengalamannya, ia diharapkan dapat menjadi motor penggerak di lini tengah dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di masa depan. Namun perjalanan ini masih panjang. Proses naturalisasi, adaptasi, dan kerjasama tim menjadi faktor penentu kesuksesan langkah ini. Semoga semua pihak terkait dapat bekerjasama untuk mewujudkan harapan ini demi kemajuan sepak bola Indonesia.